Terkait isu foodborne spoilage atau kerusakan makanan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kecuali makanan yang steril, semua makanan pasti mengandung mikroba. Mikroba ini akan memanfaatkan makanan tersebut sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhannya. Nah, sejalan dengan pertumbuhan mikroba tersebut, maka tentunya akan terjadi kerusakan atau penurunan kualitas dari makanan tersebut. Beberapa faktor dapat meningkatkan kerusakan makanan tersebut. Di antaranya, pertama tren saat ini mengenai makanan awetan. Makanan awetan ini atau makanan yang di proses food begitu ya dan preserved food ini memiliki umur simpan atau shelf life yang panjang dan tentunya memiliki resiko kerusakan makanan yang tinggi apabila tidak disimpan sesuai dengan kondisi dan waktu penyimpanan yang tepat. Jadi kita sangat penting memperhatikan umur kadaluarsa dari makanan-makanan semacam tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat produksi makanan dalam skala besar itu juga banyak dilakukan pada saat ini, tentunya dengan maksud untuk jangkauan produksi juga yang luas begitu ya. Nah, untuk makanan-makanan semacam ini, kadang-kadang selama makanan itu diproses sampai kemudian dikonsumsi, bisa terjadi perubahan atau fluktuasi temperatur selama pemrosesannya. Dan temperatur abuse ini bisa jadi akan menurunkan umur simpan dan menjadikan produk lebih rentan terhadap kontaminasi dan kerusakan makanan. Contoh yang sederhana seperti ini. Jika kita beli daging ke supermarket gitu dalam jumlah 1 kilo. Nah, ketika mau dimasak, ternyata nggak butuh 1 kilo. Kita masak dulu 1/2 kilo begitu ya. Sisanya disimpan di kulkas. Nanti mau masak lagi. Makanan yang dari kulkas itu kita keluarkan. Daging yang tadi dari kulkas kita keluarkan. Kemudian kita defrost. Ternyata cuma butuh sedikit. Cuman butuh setengahnya lagi. Begitu ya. Kemudian setengahnya kita masukkan lagi ke dalam freezer. Nah, di situ terjadi apa yang disebut sebagai temperature abuse. Ya, jadi dari freezer kemudian kita lelehkan, itu terjadi perubahan temperatur. Kemudian nanti kita bekukan lagi begitu ya. Kemudian kita lelehkan kembali gitu. Itu ada perubahan-perubahan temperatur. Selama daging itu meleleh, itu terjadi peningkatan suhu sehingga tadi misalnya mikroba-mikroba yang dorman yang tadinya pada saat kondisi dingin dorman begitu ya, ketika suhunya naik mikrobanya akan mulai tumbuh kembali begitu, sehingga kualitas mikrobiologis dari makanan yang pertama dikeluarkan dari pendingin dan makanan yang telah melalui defrosting begitu ya, itu jumlah mikrobanya berbeda. Sehingga kemudian ketika kita simpan kembali ke dalam pendingin atau freezer, jumlah mikroba awal dengan mikroba yang sekarang menjadi berbeda. Sehingga jumlah mikrobanya makin lama makin meningkat begitu ya. Sehingga kalau kita masak daging yang terakhir itu mungkin sudah tidak se-fresh atau sesegar daging yang pertama kita beli. Itu yang kita sebut sebagai penurunan kualitas karena terjadinya temperatur abuse. Oleh karena itu, gimana caranya supaya tidak terjadi temperatur abuse seperti tadi? Jadi kalau kita beli daging, boleh aja ke supermarketnya, nggak harus setiap hari beli 1 ons, 2 ons gitu ya. Beli nggak apa-apa 1 kilo, misalnya begitu ya, untuk katakan 5 kali makan atau untuk 3 kali makan begitu ya. Ya sudah 1 kilo itu kemudian kita bagi menjadi 3 bungkus kalau mau dipakai buat 3 kali makan. Kemudian setiap bungkusnya kita masukkan ke dalam freezer gitu atau pendingin. Nanti kalau kita mau mengkonsumsi, kita ambil 1 bungkus begitu, dan itu yang digunakan sekaligus habis saat itu juga gitu, sehingga tidak lagi terjadi banyak temperatur abuse dari mulai kita memperoleh bahan makanan tersebut sampai kemudian dikonsumsi begitu ya.
Nah, terkait dengan kerusakan makanan, berikut adalah beberapa current status tentang perkembangan dalam penelitian tentang kerusakan pada makanan. Yang pertama, misalnya identifikasi dan pengontrolan terhadap bakteri-bakteri baru penyebab kerusakan dari makanan akibat perubahan dalam metode-metode pemrosesan dan pengawetan makanan. Misalnya sekarang ini makanan awetan yang diproses dan disimpan dalam suhu rendah atau frozen food gitu ya, menyebabkan kita perlu mengantisipasi munculnya mikroba-mikroba sikrofilik yang berpotensi menjadi mikroba pembusuk dalam makanan awetan tersebut. Kemudian kerusakan akibat enzim bakterial pada frozen dan refrigerated food yang disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ini juga perlu mendapat perhatian. Kadang-kadang walaupun mikrobanya sudah tidak aktif atau dorman, tapi enzimnya masih bisa aktif untuk beberapa saat begitu ya, sehingga kita perlu untuk memperhatikan tidak hanya mikrobanya saja yang tidak aktif atau mati, tetapi enzimnya juga tidak bekerja lagi, sehingga kualitas makanan dalam penyimpanan bisa tetap terjaga kualitasnya. Hal penting lainnya yang saat ini banyak diteliti adalah pengembangan metode molekuler untuk mengidentifikasi metabolit yang dihasilkan oleh bakteri atau mikroba pembusuk dan bagaimana memprediksi umur simpan makanan dengan lebih baik. Beberapa parameter dapat dipakai sebetulnya untuk menentukan umur simpan makanan. Parameter mikrobiologi itu adalah salah satunya karena relatif mudah dan murah. Hanya saja kelemahannya adalah penampakan kerusakan akibat kehadiran mikroba ini biasanya baru terlihat setelah mikroba berada dalam jumlah banyak. Artinya setelah makanannya menuju ke tahap pembusukan gitu. Nah, dengan teknologi-teknologi baru untuk mengidentifikasi metabolit yang dihasilkan oleh mikroba pada tahap awal pembusukan, itu kita bisa memprediksi waktu simpan dengan lebih baik, sehingga kejadian-kejadian kerusakan makanan atau lebih jauhnya lagi potensi menyebabkan foodborne disease bisa dihindari, begitu ya. Nah, masalah yang lain adalah masalah resistensi bakteri pembusuk terhadap sifat antimikrobial dari pengawet juga masih terus dilakukan. Antara lain dengan melihat faktor stres lingkungan terhadap kemampuan resistensi ini. Jadi diharapkan sebetulnya resistensi terhadap beberapa preservatif atau pengawet yang ditambahkan ke dalam makanan itu tidak terjadi. Artinya preservatifnya dapat tetap efektif dalam menjaga makanan dari kontaminasi mikroba.